semua yang ada dalam organ-organ tubuh kami bisa berjalan dengan baik. Itu adalah berkat Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. 7 bulan lamanya kami telah lalui. Kami berada di bulan yang ke-8. Tangan yang tidak pernah terlihat namun bekerja dengan luar biasa. Itulah yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih, siapkan hati kami dengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Hamba-Mu sembunyikan di belakang kayu salib-Mu. Engkau yang ada di depan berbicara, menerjemahkan jauh daripada yang hamba-Mu pikirkan. Urapan itu ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, salam semua Bapak Ibu. Silakan duduk teman-teman Singar. Tidak terasa kita sudah berada di bulan yang ke-8. Kayaknya kita makin hari tambah umur. Ya. Saya juga kadang lihat preview sedikit gitu kan. Dulu kok kurus ya saya ya. Dulu rambutnya kok nggak, makin kesini kok makin tambah putih gitu kan. Terus keriput-keriput sudah mulai muncul. Oh aduh, anak juga sudah mulai tambah. Yang tadinya kita omelin lu ya, sekarang kita udah bilang lu ya. udah berubah gitu kan. Anak-anak sekolah minggu yang tadinya oe-oe seperti Suho. Saya lihat itu anak saya pertama kali bangun gereja ini kan anak ada kan. Saya lihat kemajuannya itu, saya jadi agak bangga dengan gereja ini. Saya lihat ini anak. Pertama kali Bapak Ibu mau tahu ada jemaat kita namanya Hendrik. Hendrik sudah meninggal tuh. Dia bilangin, Pak Kem, itu anak galak benar ya. Matanya Pak Kem lihat kita katanya. Kenapa? Lihat kayak mau makan kita katanya gitu kan. Tapi lihat dia saudara, dari pertama kali ada di gereja ini sekolah minggu, lihat dia punya perubahan itu saya jadi kita jadi lihat kayak gitu tuh senang minta ampun saudara. Dia lipat tangannya, dia tutup matanya, dia berdoa, dia ikutin. Anak saya kan ngajar dia sama mamanya, ngajar dia di depan, dia perhatiin gitu. Itu luar biasa saudara. Amin ya. Kita lihat anak-anak kayak gitu tuh senangnya luar biasa. Maka kan anak-anak yang kecil, Bapak Ibu yang punya anak-anak kecil jangan dikasih tinggal di rumah, bawa saudara. Karena dia nanti dengan sendirinya dia dibentuk sedemikian rupa, perubahan hidupnya akan nyata. Amin. Nah hari ini saudara saya percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan. Kita minggu yang pertama kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu jangan lihat itu bahasa Inggrisnya, jangan pikir Pak Kem ini jago bahasa Inggris, enggak saudara. Cuma bikin keren aja sedikit dulu saudara ya. Artinya kita diteguhkan dan diamankan. Amin. Diteguhkan itu begini Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu pernah dijanjikan sama orang, misalnya ya dijanjikan. Nih Pak Bambang Subur. Saya kenapa sebutnya Bambang Subur karena ternyata di keluarga Pak Bapak ada 9 ya Pak ya. 9 orang, 99 namanya Bambang. Ya. Jadi saya bingung waktu pertama kali saya sebut Bambang. Datang semua tuh saudaranya Bambang yang mana? Nengok semua. Jadi baru dikasih tahu ini Subur. Ya, jadi sesuai namanya ya Subur. Jadi berkatnya subur, hidupnya subur, kesehatannya subur. Amin. Jadi misalnya gitu, ada seorang pengusaha atau ada orang yang luar biasa atau kita nggak usah jauh-jauh, Pak Prabowo datang. Dia bilang begini, saya akan kasih proyek MBG buat Bapak. Misalnya ya kan, yang ada di daerah Rawang misalnya, saya kasih proyek ini buat kamu bulan depan, saya kasih ini, saya janji kepada kamu. Tapi jalannya waktu, kok nggak ada kabar-kabar lagi gitu kan, nggak ada berita-berita lagi. Apa benar ya? Jangan-jangan Pak Prabowo bohong ya? Atau jangan-jangan dia lupa ya? Pingin ya kita ya sebagai orang manusia kan kita pingin nanya, tapi kan malu. Malu ya, kita malu dong, masa kita tanya-tanya lagi. Kan dia udah janji kok masa dia lupa. Nah, tapi tiba-tiba kita ketemu lagi, lalu dia bilang dia nanya kepada kita lagi, dia bilang begini, oh belum MBG-nya belum jalan ya. Besok
Saya akan suruh orang temui kamu, kamu meeting dan kalian akan langsung besoknya proyeknya jalan. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Nah itulah yang disebut dengan diteguhkan. Diteguhkan itu dia pernah berjanji dan dia datang lagi dan pastikan itu terlaksana. Amin. Nah sama juga saudara, firman Tuhan itu kayak gitu, kita dengar firman Tuhan. Aku menyertai kamu, aku menolong kamu, aku memulihkan kamu, aku akan membangkit kamu, aku menyembuhkan dan lain sebagainya. Dan itu kita dengar dari khotbah, dari media sosial, dari manapun. Tapi ada satu kadang-kala ada satu pesan yang Tuhan mau teguhkan itu dalam kehidupan kita. Amin. Dan dia mau bilang begini, hari ini saya mau teguhkan apa yang saya katakan kepada kamu. Dan itulah yang dialami oleh Yosua. Yosua mendengar bagaimana Tuhan itu memperhatikan bangsa Israel. Aku akan menyertai mereka, aku membuat mereka berhasil dalam perjalanan menyertai mereka dan lain sebagainya. Dan ketika mereka sampai di tanah Kanan, firman Tuhan bilang begini, aku menyertai kamu dan apa yang saya pernah katakan sebelumnya diteguhkan kembali dan digenapi dalam hidupmu. Amin. Kalau kita seperti bangsa Israel, kalau Bapak Ibu perhatikan bangsa Israel, ketika mereka jalan capek-capek, jauh berjuang sedemikian rupa, lalu mereka saatnya ada di tengah-tengah itu, firman Tuhan itu digenapi, bahagianya luar biasa. Amin. Nah itulah yang saudaraku yang saya kasih dan Tuhan Yesus, hari ini di bulan Agustus ini, tema kita adalah diteguhkan dan diamankan dalam Tuhan Yesus. Kenapa perlu diamankan? Diamankan ini seperti ini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Misalnya kita hidup suami istri. Kita hidup suami istri kita nggak di sini misalnya. Pikiran kita kira-kira, saya mau nanya dulu, pikiran kita kira-kira bagaimana? Perasaan kita bagaimana? Saya pernah ada di Kalimantan loh saudara. Dan istri saya ada di Jakarta. Dan saya kurang lebih hampir 1 tahun saya ada di Kalimantan gak ketemu istri. Kita kalau nelpon saudara gak sekarang. Kalau sekarang kan video call enak gampang. Kalau dulu enggak saudara. Saya harus jalan 5 km pergi ke telepon wartel. Wartel bukan warteg ya, wartel. Sampai di sana saya harus telepon ke tetangga. Istri saya juga punya handphone tetangga. Lah kalau pas sampai saya telepon situ, tetangganya gak ada gimana? Saya harus balik lagi 5 kilo lagi. Dan itu saudara, rasanya itu was-was, khawatir, cemas. Sampai ada yang bilang begini, ada jemaat saya ganggu saya, itu orang Jawa, dia bilang, Om, tar nanti tante di sana diambil orang loh Om. Khawatir juga enggak? Khawatir juga. Ih jangan-jangan, tar tante di sana bisa-bisa menikah lagi loh Om. Khawatir enggak? Khawatir. Jadi ada pikiran was-was. Nah ada pikiran was-was. Nah perlu namanya Tuhan hadir. Nah kalau seandainya saudara. Bayangin Bapak Ibu 1 tahun kita jauh-jauh begitu. Tiba-tiba gak ada angin, tiba-tiba ada seperti ada orang suami istri. Suaminya pergi ke Arab Saudi sana bekerja. Pulang-pulang istrinya sudah punya anak. Dia bingung. Anak siapa ini? Nah kan? Kayak gitu saudara. Nah perlu diamankan. Hidup kita ini perlu diamankan. Pikiran ini perlu diamankan. Hati ini perlu diamankan. Kenapa? Biar Tuhan yang jaga. Amin. Semampu-mampunya kita jaga pasangan kita. Semampu-mampunya kita jaga dengan berbagai sarana yang ada. Kalau namanya kita tidak serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak jaga dia punya hati. Tuhan tidak kuasai dia punya pikiran. Bisa juga dia melenceng. Diteguhkan dan diamankan. Apa saja dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Sama, pekerjaan kita, bisnis kita pun perlu dijaga dan diamankan. Amin ya. Saya waktu ada adipar saya, waktu liburan ke Jogja, saya nggak tahu kenapa saya ada pesan COD gitulah. Nah, saya kenapa masuk ke perumahan itu karena kita satu pintu, jadi ada satpam, jadi itu merasa aman. Sekalipun adik ipar bilang begini, ada orang datang karena ada ponakan saya nunggu di rumah karena ada piaraan. Jadi mesti ada yang tunggu. Jadi pergi liburan pun was-was dengan piaraan ini. Nah, jadi ada yang jaga. Lalu adik ipar saya bilang gini,
itu orang datang kayaknya mencurigakan. Tapi kenapa saya itu merasa bilang aman? Karena kita di komplek itu ada satu pintu dan kita ada CCTV. Membuat kita rasa aman. Lah kalau dia kenapa-napa kan ada CCTV. Maka saya kadang juga pergi ke jemput anak saya, rumah saya nggak kunci. Dalam hati saya, lu mau rampok apa di dalam? Nggak ada duit. Mas lu mau angkat sofa saya, kamu kan, Mas lu mau angkat kursi-kursi saya, TV saya, kan lu lewat kan pasti kelihatan lu dari mana lu kan, enggak. Jadi kayak gitu, diamankan supaya kita terpelihara dengan sempurna. Nah, berikut. Next, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita baca dulu Yosua pasal yang ke-21 ayat 43 sampai 45. Coba lampu yang mana yang mau diredup supaya bisa bacanya. Ya, Bapak Ibu baca, dapat ya. Kita sama-sama. Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan di segala penjuru. Tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Amin. Ini satu perkataan profetik yang luar biasa. Tuhan ungkapkan kepada bangsa Israel dan juga Yosua rasakan. Dan saya percaya itu bukan hanya sekedar buat firman Tuhan 2000 tahun yang lalu buat bangsa Israel saja, tapi kita adalah Israel rohani yang dicangkokkan kepada Israel, yaitu bangsa Israel itu sendiri. Dikatakan bahwa semua yang difirmankan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi. Amin. Firman Tuhan pun sama. Apa yang Tuhan kita dengarkan tentang kehidupan kita, apa yang kita dengarkan tentang pekerjaan kita, apa yang kita dengarkan tentang masa depan kita. Kalau Tuhan bilang begini, aku ada di depan, aku memberikan rancangan kepada kamu, bukan rancangan kecelakaan, tapi melainkan rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Sekalipun ekonomi kita saat ini mungkin ada satu analis bilang begini, ini analisnya orang timur juga, dia bilang begini, itu menteri keuangan itu dia nggak tahu apa-apa, dia bukan ekonom. Jadi dia cuma mau menyenangkan Pak Presiden, ekonomi Indonesia aman katanya. Tapi kita lihat di lapangan, mal-mal sekarang kan sudah dipagar keliling toh. Ada berita katanya mal di Surabaya, saya pernah pergi ke Surabaya kan di Pakuan itu kan, memang itu nggak ada pagar, tapi sekarang katanya udah dipagarin keliling. Bahkan terakhir kemarin di Casablanca katanya dipagar juga keliling karena mereka mengantisipasi kita nggak tahu Agustus ini terjadi apa. Ya toh, tapi tenang Pak Bahil, MBG Pertamax sudah turun. Turunnya anak saya, ya turun 300 rupiah Pak. Itu sama aja. Yang penting turun toh. Yang penting turun dulu kan. Ya, itulah saudara. Ekonomi kita nggak tahu saudara. Perang di mana lagi saudara? Di mana-mana terjadi perang. Hati-hati juga kita ngomong-ngomong perang kan. Kalau kita ngomong perang begini kan saya live di YouTube, tiba-tiba YouTube bisa ban. Jangan kan saya ngomong perang. Pak Prabowo ngomong apa? Nuklir saja. Tiba-tiba, hati-hati. Nah, saudaraku yang saya kasih datang, kita nggak tahu. Seperti Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Spanyol, tahu kan Spanyol? Bukan separuh nyolong itu. Kalau di Indonesia kan Spanyol itu artinya separuh nyolong. Saya baru tahu istilah-istilah gitu juga ya. Spanyol, separuh nyolong. Spanyol saudara, itu 80.000 orang dari Afrika, dari serbu mereka nyebrang laut. Gara-gara cuma apa saudara? Negaranya tidak aman lagi.
Negaranya hidupnya kacau, pemimpinnya nggak tahu lagi mau berbuat apa. Pemimpinnya nggak tahu lagi negara ini mau dikelola seperti apa. Sehingga kehidupan masyarakat di sana, bayangkan 80.000 orang tinggalkan itu negara. Nyebrang dengan cara apa? Renang, saudara. Ada bayinya lagi, saudara. Ada ibu-ibu bawa bayi, pelampungnya pelampung bayi lagi. Gue bilang, nekat yang nyata benar-benar. Luar biasa, saudara. Keadaan seperti itu, saudara. Kalau kita pemimpin yang nggak benar kan, kita juga bisa tahu. Iya kan, kalau saya minum kopi, saya tambah pintar. 8 tambah 2, 11. Nah, itu saya pintar. Nah itu saudara, kalau kita salah pemimpin kita jadi kayak gitu. Spanyol itu pemimpinnya salah ngomong, saudara. Salah ngomongnya bilang apa? Dia tidak mau aturan itu, bisa gini, ada orang imigran lah kayak gitu. Harus diperlakukan dengan baik, jangan diperlakukan usir-usir mereka. Begitu dia bilang jangan diusir, datang 80.000. Nyebrang laut sampai sana. Bapak Ibu saya perhatikan di TV, sampai mereka 80.000 ada di satu teluk itu, saudara. Itu orang-orang yang ada penghuni di sana, diserbu, saudara. Rumah-rumah mereka gedor-gedor, mal-malnya masuk, mereka jarah-jarah, saudara. Kita nggak tahu, saudara, Indonesia juga, kita nggak tahu kita perbatasan dengan mana, kan kita nggak tahu juga. Kan pemerintah kita juga batasi kan, ada yang dari mana itu, yang dari Aceh kalau nggak salah ya, ada berapa puluh ribu orang. Saya ada di imigrasi di Cengkareng situ, pernah kan ada tenda-tenda begitu dengan luar biasa. Kita nggak tahu, saudara, kalau mereka di negaranya tidak aman, lalu mereka datang ke cari negara yang aman. Dan negara yang aman mereka lihat adalah Eropa. Dan Eropa pun sekarang hari ini mereka dengan luar biasa. Itali secara pengumuman tutup semua areanya. Tidak boleh orang lain yang masuk. Baru mereka rasakan apa yang dirasakan oleh Israel. Israel merasa supaya dilindungi negaranya sedemikian rupa. Pagar sekelilingnya. Tiap orang yang masuk disortir. Lu mau datang bikin apa di sini? Mau bikin onar kah? Atau mau bikin damai kah? Atau mau bikin huru hara di sini? Pergi. Itu negara, saudara. Dia sortir sedemikian rupa. Kenapa? Kita menjaminkan. Dia mau negaranya aman. Tuhan pun mau, saudara, supaya kita aman. Hati kita yang tadinya banyak sampah-sampahnya, kepahitan, apalagi kemarahan, tidak mengampuni, cemburu buta aja nggak cemburu, kita cemburunya buta kan? Butanya nggak cemburu loh, orang buta nggak pernah ada orang buta cemburu, enggak kan? Nggak ada orang buta cemburu ya. Gue nggak bayangin ya kalau orang buta cemburu itu bagaimana. Bintang kecil di langit yang tinggi, katanya amat banyak menghias angkasa, apa? Katanya jauh tinggi, apalagi semuanya katanya. Bagaimana dia cemburu? Pacar lu cantik katanya, ya kan? Suami lu cantik katanya, ya kan? Tidak. Kok cantik? Kata orang gue buta, mana gue. Tapi pernah, saudara, pernah ada kejadian KKR, sobat. Semua orang buta melihat, yang tuli mendengar. Itu luar biasa, saudara. Orang tuli, saudara. Ini pendeta di depannya, yang tuli maju, saudara. Saya bingung kan. Yang tuli maju dia. Lah kan saya bingung. Lah kan dia tuli. Tapi kok disuruh maju. Nah itu hebatnya kalau kita di Indonesia. Di gereja kalau KKR, yang tuli maju, kalau lihat dia tuli maju, nah itu sudah. Beo. Ikut-ikutan. Dan yang anehnya lagi, ini pendeta doain dia. Dengar dia. Ih, kaget saya. Tuli, kamu dengar saya, orang sembuh. Waktu kamu ngomong bilang tuli maju, dia udah maju. Berarti dia sudah sembuh. Waktu dia bilang, sakit apa? Tuli. Nah sudah sembuh. Kan sakit apa kita nanya? Kan sakit apa? Tuli. Sudah. Oke, intermezzo sedikit. Oke, berikutnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita masuk kepada sisa. Yosua 21 ayat 43 sampai 40 merupakan kesimpulan dari perjalanan panjang bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Bangsa ini bukan sekedar catatan sejarah, melainkan kesaksian tentang karakter Allah.
Ini bukan sekedar omong-omong, tidak. Tapi ini adalah bukti suatu kesaksian yang dialami oleh bangsa Israel, yang dialami oleh Yosua, dan itu disampaikan. Maka 3 kali penulis menegaskan bahwa Tuhan yang memberikan negeri, keamanan, kemenangan, semua itu puncaknya pada satu pernyataan yang luar biasa dalam ayat ke-45, tidak ada satupun yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi. Berikutnya, berikut saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oke. Nah, bagaimana cara Allah meneguhkan dan mengamankan umatnya? Kita belajar dari ayat 43 sampai ke ayat 45. Kita temukan 3 bagaimana cara Allah meneguhkan. Yang pertama adalah diteguhkan oleh janjinya. Diteguhkan lewat perkataannya, janjinya. Yang pertama adalah Tuhan memberikan apa yang telah dijanjikan. Ayat 43, Tuhan memberikan seluruh negeri yang dijanjikan. Dari apa yang dikatakan tentang hidup kita, tentang pekerjaan kita, tentang bisnis kita, semuanya dikatakan dipenuhi, digenap. Kita mungkin deal bisnis dengan orang lain, seringkali kita mungkin gagal. Karena apa? Karena mungkin orang yang berjanji, dia yang mengingkari. Pasangan suami istri di depan Pak Pendeta dan lain sebagainya. Aku berjanji setia sampai mati. Hanya maut yang memisahkan kita berdua. Belum sampai selesai, sudah kelar. Belum maut memisahkan, dia sudah pisah sendiri. Lu ke sana, saya ke sini. Setelah itu mereka berdua ribut di media sosial. Satu Indonesia heboh. Tahu kan? Tahu ceritanya kan? Ya kan? Dulu kan sayang, baku sayang. Aduh, gue gak bisa hidup tanpa dia. Begitu pisah, baku naik. Orang Kupang. Satu bikin masalah, satu pergi podcast sana, podcast sini. Ya, saudara, kita perhatikan ya. Tapi Tuhan kalau dia yang berjanji, dia pasti menggenapi. Kalau manusia janji, hari ini dia janji A, B, C, dan D, belum tentu. Mungkin dari 10 janji yang dijanjikan manusia kepada kita, hanya 0,0 sekian persen yang ditepati. Yang ditepati apa? Perkataannya saja. Tapi pelaksanaannya belum tentu. Aturan di Indonesia juga banyak kan, Bapak Ibu tahu sendiri kan. Sekarang peraturan di Indonesia ini hati-hati. Saya kemarin baca lagi, saya bingung. Orang jalan kaki mau dipajakin. Saya bingung loh saudara. Saking dia sudah bingung lagi bagaimana dapat sumber pendapatan negara atau bagaimana. Sekarang orang mau jalan kaki nih. Maka Bapak Ibu kalau mau Car Free Day ke Monas, siap-siap ditanya. Bapak mau jalan ke sini, pajak. Mau dipajakin semua. Ya, oke. Nah yang kedua adalah Tuhan menggenapi janjinya sesuai waktunya. Harus sesuai dengan waktu. Bukan waktunya kita saudara. Persoalannya kita sering kan terjadi di sini saudara. Bahwa kita menunggu waktunya Tuhan itu yang menjadi persoalan. Karena kapan waktunya Tuhan. Sedangkan kita maunya adalah sekarang. Waktu saya adalah sekarang. Jadi sekarang adalah kita yang mau atur Tuhan, bukan Tuhan yang atur kita. Waktunya Tuhan adalah, Alkitab bilang, waktu yang terbaik. Apa yang dia janjikan, menunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya kan? Kalau kita ada di dunia ini, kalau kita menurut waktunya kita, kalau saya berdoa, hari itu pun Tuhan, kau langsung jawablah biar saya tenang sedikit. Ya kan? Tuhan, kalau aku minta ini, Tuhan langsunglah Tuhan jawab supaya aku bisa sejahtera sedikit. Itu kan waktunya kita. Tapi masalahnya adalah ini Tuhan punya waktu, bukan waktunya kita. Kalau waktunya kita tuh kayak gitu saudara. Seperti misal Bapak Ibu perhatikan, orang yang waktu hari itu dia berdoa dan langsung ditolong Tuhan siapa? Petrus saudara. Tuhan tolong aku, hari itu pun juga tolong. Karena apa dia tolong? Karena waktu itu mau tenggelam. Nah jadi kalau mau supaya Tuhan cepat-cepat tolong kita, tenggelam dulu. Iya kan? Iya dong kita bayangin ke Tuhan. Kalau engkau itu Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Jalan loh saudara. Manusia satu-satunya jalan di atas air bukan karena sulap, bukan karena sihir. Jalan di atas air adalah siapa? Petrus saudara. Berdasarkan perkataan Tuhan, dia jalan saudara.
Tapi dikatakan Alkitab lihat anginnya kencang, lihat gelombangnya tinggi, takut dia. Lalu goyah jatuh. Tapi hari itu dia bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saudara. Jadi mau ditolong Tuhan cepat, apa saudara? Caranya apalah? Tenggelam dulu. Masalahnya kan di situ. Masalahnya adalah belum tenggelam tapi sudah minta tolong. Jadi waktunya Tuhan itu mungkin Tuhan lihat, oh belum tenggelam. Tuhan saya sudah tolong Tuhan. Tapi kenapa Tuhan belum tolong? Belum tenggelam. Ya kan? Kita logika kan main logika. Kenapa Tuhan belum tolong? Kayaknya saya belum tenggelam ya. Jadi kalau saya sudah tenggelam. Enggak. Tapi itu kita tunggu waktunya Tuhan. Oke, berikut yang ketiga adalah tidak ada satupun janji Tuhan yang gagal. Dia yang berjanji tidak mungkin dia akan gagal dalam kehidupannya. Dia bukan manusia, janji dia lalu mengingkarinya. Kalau kita perhatikan di sini, tidak ada satupun dari segala yang janjikan yang baik itu yang tidak terpenuhi. Ayat ini menjadi dasar keteguhan iman kita. Ini saudara, kita pegang ayat ini. Kita sama-sama saudara, bukan Bapak Ibu saja tapi saya juga sama. Saya selalu pegang firman Tuhan ini. Saya minta dalam bulan-bulan ini, saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan perhatikan gereja ini. Tuhan perhatikan jemaatmu di gereja ini. Mereka punya keperluan kebutuhan. Mereka punya pergumulan dalam rumah tangga. Mereka punya bisnis dan usahanya. Aduh Bapak Ibu, kalau saya kadang ini cerita sedikit bukan curhat sedikit boleh ya Bapak Ibu ya. Kalau doa buat Bapak Ibu tuh kadang, maka saya kalau berdoa, saya nggak mau istri saya sama anak saya tahu saudara. Karena melok saudara. Kadang kalau udah berdoa tentang kehidupan Bapak Ibu satu persatu, kalau saya udah berdoa gitu, kadang nangis saudara. Nangis itu sampai kadang mau bicara ini ingus-ingus keluar. Kenapa? Karena kita merasa bahwa Bapak Ibu dan saya itu kita seperti keluarga, kita seperti orang yang saudara yang kita dekat. Satu persatu kita doakan. Tujuannya cuma satu, supaya dilindungi. Karena saya, misalnya kayak anak saya ya, pulang pergi Jakarta, Tangerang, Jakarta, itu perjalanannya luar biasa. Dan mogot maha bicara Bapak Ibu, tiap hari kita lihat orang celaka itu luar biasa. Dan maka selesai sampai malam, saya kadang nangis, tetes air mata, lewati hari ini luar biasa. Kadang-kadang kita lupa tentang itu saudara, mau tidur kita lupa, aduh kita bisa lewatin ini ya. Bapak Ibu gak pernah mikir gitu kan? Main tidur aja. Saya renungkan, kalau satu hari saya bisa lewatin itu berkat yang luar biasa. Ada teman saudara, belum lama ini saudara, tinggal 15 menit lagi sampai di rumah. Gak sampai saudara. Lewat, kecelakaan. Lewat. Kayak gitu saudara, kita kan hidup ini Alkitab bilang, hidup dan maut itu hanya satu langkah. Tak salah sedikit. Selesai hidup. Tapi kalau kita bisa lewat hari lepas hari semua penyertaan Tuhan. Amin. Diteguhkan, dilindungi. Yang kedua saudaraku yang saya kasih, bagaimana cara Tuhan meneguhkan. Yang kedua adalah tentang diamankan. Lewat apa? Lewat penyertaan Tuhan. Yang pertama adalah memberikan keamanan ke segala penjuru. Semua penjuru, lini kehidupan kita. Kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah, semua dibuat dilindungi sedemikian rupa. Disertai, ditutup sedemikian rupa. Ada mungkin lubang-lubang yang di kita karena kesalahan kita, jadi mungkin itu adalah kesempatan iblis menyerang kita. Tapi kalau kita tutup semuanya itu dengan hadirat Tuhan, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan tutup semua itu. Sehingga iblis tidak punya kesempatan untuk menarik kita. Alkitab bilang begini, satu kali kelak, iblis itu menarik diri. Dia tidak lagi mencobai karena dia menunggu waktu yang tepat. Tepatnya kapan? Tepatnya waktu kita berpikir tentang sesuatu yang kita mungkin mau berbuat jahat. Disitulah kesempatan iblis mau masuk. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan bagaimana Tuhan memproteksi Ayub. Demikian juga Tuhan memproteksi kehidupan kita. Segala penjuru. Mau Alkitab bilang gini, iblis itu menyerang kita dari segala penjuru. Berusaha menggagalkan kita dari segala penjuru. Melalui mata kita, melalui keluarga kita,
melalui pekerjaan, melalui orang lain. Mungkin kita di keluarga baik-baik saja nih. Ini di keluarga baik. Tapi kita mungkin juga kita nggak tahu di bisnis kita. Ayub mengalami itu. Di keluarga mungkin dia baik-baik. Tapi dia nggak tahu di bisnisnya dia. Tiba-tiba bisnisnya masalah. Di bisnisnya mungkin baik. Tapi keluarga pun kita harus juga perhatikan Bapak Ibu. Orang lain mungkin berhasil di bisnisnya. Tapi keluarga juga berantakan juga nggak baik, saudara. Saya rasakan itu, saudara. Saya rasakan gitu, saudara. Saya waktu di Kalimantan, kalau mau pikir secara enak, saya waktu dulu, teman saya ke Panari, emang enak di Kalimantan dulu. Kenapa? Karena ini kita hadapin orang Dayak, jadi enak. Orang Dayak itu enaknya begini. Dia kalau sudah percaya Tuhan, dia sungguh-sungguh, saudara. Dia kalau udah percaya Tuhan, dia itu nggak neko-neko, saudara. Kita bilang, Pak, bertobat dia. Dia kalau salah nih, oh maaf, aku salah tadi. Aku balik lagi ke dulu. Maaf, dia ngaku dosa cepat. Kalau kita orang Jakarta kan enggak kan? Enggak ada yang ngaku, enggak ada. Yang kedua adalah Israel dapat menetap di negeri itu. Mereka mendudukinya dan menetap di sana. Ada suatu keamanan yang membuat mereka bisa menetap di sana. Yang itulah yang disebut dengan penyertaan Tuhan, itu membuat kita menjadi tenang. Amin. Kita nggak diteror sana, teror sini. Nggak diserang sana, nggak diserang sini. Nggak dibuat jadi gundah gulana, kacau, balau, pikiran ini. Enggak, saudara. Tapi Tuhan tenangkan pikiran kita. Supaya Alkitab dalam tinggal tenang terletak kekuatan. Supaya kamu dapat berdoa. Yang ketiga dikata Tuhan menjadi sumber perhentian mereka. Kenapa dia tenang? Karena Tuhan jadi sumber perhentian. Matanya, perbuatannya, semua yang dilakukannya tertuju kepada Tuhan. Apa yang dialami, dia rasakan, dia coba konversi itu menjadi apakah ini juga yang dirasakan oleh Tuhan. Tuhan menjadi pusat perhatiannya, Tuhan menjadi pusat yang menjadi sandaran kehidupannya dia. Itulah yang membuat dia menjadi tenang. Dapat tinggal tenang. Bagaimana dengan orang yang mendua hati? Nah, kita jangan sampai kita hatinya menjadi dua. Kita orang yang mendua hati, doanya tidak dikabulkan. Yakobus bilang, bukan saya yang bilang. Orang yang mendua hati, doanya tidak dikabulkan. Di sini ada yang mendua hati? Hatinya bercabang-cabang. Apa? Setia. Apa namanya setia ya? Kepanjangan dari setia apa? Setiap tikungan. Sini nggak ada ya. Amin. Sana sini banyak. Yang ketiga saudara. Nah ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana cara yang ketiga adalah dimenangkan oleh kuasa Tuhan. Tidak ada musuh yang mampu bertahan. Ayat 44. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri terhadap mereka. Ketika Tuhan bertindak, tidak ada kekuatan yang mampu menghalangi. Kalau Tuhan sudah bertindak membela kita. Kalau Tuhan sudah angkat kita, tidak ada satupun manusia yang berusaha untuk menggagalkan. Tidak bisa. Alkitab bilang, kalau dia sudah buka pintu, tidak ada satupun yang bisa dapat menutup. Sebaliknya, kalau dia sudah tutup, tidak ada satupun yang bisa dapat membuka. Kita sama-sama, Tuhan memberikan satu kemenangan kepada kita oleh kuasa. Jemaat di GBI WC ada kemenangan. Amin. Jemaat di GBI WC ada kekuatan. Jemaat di GBI WC ada perlindungan. Segala penjuru, bukan penjurunya hanya sekedar di lingkungan keluarga, di pekerjaan kita, di bisnis kita, di kesehatan kita, bahkan sampai kepada lubuk hati kita yang paling dalam pun dijaga, ditolong sedemikian rupa. Amin. Sehingga pikiran-pikiran yang tadinya ingin selingkuh, ingin berbuat jahat, ingin menipu, Tuhan tolong supaya tidak terjadi. Sehingga hatinya dijaga sedemikian rupa. Yang kedua, Tuhan menyerahkan semua musuh ke tangan mereka. Iblis berusaha untuk menyerang kita dan membuat kita kocar-kacir dan lain sebagainya. Musuh kita utama adalah setan. Itu musuh yang utama. Semua ini gara-gara setan. Bukan saya nyetan ya. Kalau istri saya nyetan.
Jadi semua ini gara-gara setan. Apa lu? Kan gawat nanti. Kita di mimbar kita habis khotbah sampai di rumah kita khotbah tahap kedua toh. Tadi lu apa lu ngomong di mimbar, lu bilang gue setan. Lu yang setan bukan gua. Karena dia saya nyatakan kan. Bukan itu. Saudara. Musuh kita utama adalah setan. Si ular tua. Sudah tua, ular lagi. Ya kan? Tahu kan? Waduh, bercabang kan? Berliku-liku. Aduh. Kalau sampai orang, kadang-kadang mungkin ini orang yang kena sakit, ada apa namanya, NPD ya tahu ya. Bapak Ibu tahu orang NPD ya? Narsisis apa? P-nya apa? Personality disorder. Saya baca ciri-cirinya, itu orang NPD saudara, sama kayak ular. Tahu ular ya Bapak Ibu kan? Waduh pegang licin saudara. Omongannya saudara, lu kalau ngomong kita pikir kita pakai ini kata-kata dia terpojok. Enggak saudara, dia bisa belok begini loh saudara. Itu ular saudara, itu ular. Saya tukang tangkap ular jadi saya tahu itu ular. Gitu saudara. Kita pikir kita udah pakai kata ini udah mojok. Dia punya 1000 cara bagaimana caranya, punya alasan untuk menghindari. Itu NPD, saya baca ciri-cirinya. Saya rasa jemaat di GBI Double C tidak ada yang NPD. Kalau NPD bertobat. Nah saudara, kayak gitu saudara. Tuhan menghalau segala musuh. Yang ketiga dia, semua yang Tuhan firmankan terjadi. Digenapi. Apa yang Tuhan katakan itu semuanya digenapi. Biarlah Tuhan saudaraku yang saya kasih firman Tuhan ini menjadi pegangan kita. Di awal bulan Agustus ini, sepanjang bulan Agustus ini, Bapak Ibu mungkin perhatikan setiap bulan itu saya buat renungan pagi, bahkan saya karena dibantu juga dengan teknologi AI, banyak hal yang membantu dalam pelayanan. Jika kalau dulu kan kita mesti harus cari referensi dengan luar biasa, ada konkordansi, kita ada segala. Saya habis selesai, saya minta formatnya saya buat selesai, saya minta tolong buatkan dan renungan ini. Tapi begitu muncul, ya Tuhan, panjang, banyak rempong-rempong. Tapi saya coba untuk rangkum lagi buat supaya apa? Saya mau jemaat Tuhan di GBI Double C, bukan Bapak Ibu saja yang saya sebagai gembala pun kita sama-sama mengalami penyertaan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang kehidupan kita, tentang pekerjaan kita, tentang kesehatan kita, semuanya terpenuhi. Amin. Tiap bulan mungkin Bapak Ibu perhatikan saya broadcast kepada Bapak Ibu. Itu memberkati banget. Saya sendiri pun membacanya saya diberkati. Tiap pagi-pagi bangun, karena saya harus bangun pagi-pagi saudara. Karena anak saya jam 5 harus bangun, anak saya yang cewek. Jam 6 kita harus jalan karena sekolah masuk 6:30. Saya bilang sama dia, jangan main-main ini. Jadi kalau dia bangun jam 5, papanya harus bangun jam 3. Karena mesti harus 1 jam sebelumnya doa dulu toh. Habis doa kan baru jam 4 baru saya siapin dia. Dia kan baru saya jalan. Jadi saya harus bangunin dia dulu. Nah, dia tadi pagi cepat bangun. Karena udah mulai saya strap dia 1 minggu ini kan bangun pagi terus kan dia udah mulai terbiasa. Jadi saya rasa bagus. Karena saya waktu sekolah teologi kita juga jam-jam begitu juga itu udah bangun. Jadi dididik saya demikian bangun pagi-pagi. Amin. Sebelum dia saya duluan dulu. Jadi kalau dia sudah begini, saya sudah selesai kan. Ya, lu nyusul dulu sudah selesai. Supaya nggak mengganggu satu dengan lain. Kita menghargai itu. Oke. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita dan memberikan kita kekuatan. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita doakan.